Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial library Pandas pada pemrograman bahasa Python. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara membentuk data frame yang datanya diambil dari database SQL. Atau dengan kata lain, kita mau membaca isi dari database SQL dengan skrip program Python. Ini pengantarnya ya, singkat saja. Saya tidak akan mengulang apa itu data frame karena sudah dijelaskan cukup detail pada video sebelumnya. Tapi saya refresh sedikit, kalau data frame pada library Pandas itu bisa dibentuk dari mengimport dari file CSV, diinput secara manual, atau kontennya mengambil dari database SQL. Nah, yang dari file CSV maupun secara manual sudah dibahas ya pada video sebelumnya. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menariknya dari database SQL. Kita sudah bisa mencobanya karena kita sudah membahas ya apa itu database SQL MariaDB. Nah, sebelum kita bisa melakukan proses membaca konten dari database SQL dengan skrip program Python, kita perlu install dahulu semacam driver ya untuk komunikasi antara program Python dengan database SQL-nya. Nah, driver ini untuk setiap database berbeda ya. Untuk MariaDB ada driver sendiri, PostgreSQL ada driver sendiri, MySQL ada driver sendiri, demikian juga Oracle dan Microsoft SQL Server. Nah, karena di video sebelumnya database yang sudah kita buat adalah MariaDB, di sesi kali ini kita akan install dulu ya driver untuk komunikasi dengan MariaDB. Nah, untuk MariaDB drivernya tidak tersedia pada Conda. Jadi kita perlu menginstalnya melewati pip. Jadi perintahnya adalah pip install MariaDB. Proses ini dilakukan cukup sekali di depan, hanya perlu diulang kalau ada update-nya. Kalau dari MariaDB-nya merilis driver yang versi lebih update. Kalau sudah, tekan enter. Oke, proses installnya sudah selesai. Kita bisa mulai melakukan pemrograman. Oke, kalau installnya sudah, kita bisa mencoba memulai pemrograman Python-nya ya. Jadi teman-teman tolong kembali ke IDE Spider. Ini saya restart dulu deh kernelnya supaya lebih bersih. Oke, restart kernelnya sudah. Kita bisa mulai ya. Selalu dimulai dengan import library. Library-nya adalah namanya MariaDB. Terus yang dilakukan setelah itu buat koneksi ke database MariaDB. Nah, caranya seperti apa? Kita perlu intip dulu yang di the beaver-nya. Data koneksinya bisa dilihat di sini. Tolong di sini diklik kanan di bagian ini instant database-nya. Klik edit connection. Di sini akan muncul nih informasi servernya apa, portnya berapa, database-nya ini ya, kelinci DB. Usernya ini, sayangnya passwordnya terhide. Makanya dari awal saya wanti-wanti password jangan hilang. Oke, kita lanjutkan. Perintahnya adalah con mariadb.connect. Terus masukkan di sini host, localhost, port sesuaikan dengan yang di the beaver ya.
password. Kita tes dulu. Ini untuk kita coba ya. Nah, koneksi berhasil. Oke, jadi berhasil ya. Nah, setelah itu kita memerlukan perintah SQL query-nya, SQL script-nya. Boleh diketik langsung di sini, boleh diketik dulu di The Beaver. Jadi untuk amannya kita tes dulu The Beaver, scriptnya pastikan jalan, baru di kopas ke sini. Jadi tolong kembali ke The Beaver. Ini scriptnya udah saya siapkan. Tabelnya baru satu ya, dari tabel student for. Ini kolom-kolomnya. Ini saya run. Hasilnya begini. Yang penting query-nya tidak error, hasilnya ketarik. Kemudian kita kembali dulu ke sini. Masukkan script query SQL. Kita perlu beri nama. Ini diperlakukan sebagai variabel string ya. Nah, di sini saya masukkan petik 3. Bedanya petik 3 sama petik 1. Kalau petiknya 1 itu string yang cuma sebaris. Tapi kalau petiknya 3 itu string yang multi baris. Saya kasih keterangan di sini deh. Petik 3. Kita harus memakai string banyak baris karena di sini barisnya cukup banyak nih, ada 9. Jadi ini saya copy, lalu saya paste di sini. Pakai Ctrl V ya. Jangan lupa di sini ditutup dengan petik 3 juga. Sudah jadi. Lalu kita tambah lagi di sini library-nya. Kita membutuhkan pandas kan, karena kita akan membentuk data frame. Oh ya, saya lupa nulis judulnya. Ini membentuk data frame dari database SQL. Lalu ini ya, langsung saja mengambil hasil tarikan script SQL ke data frame. Oh sorry, saya lupa ngasih ini SPD. Kita di sini kan perlu beri nama data frame-nya ya. Data frame-nya saya beri nama df. Adalah pd read SQL query. Parameternya adalah SQL-nya sama dengan SQL query ini ya. Sedangkan koneksinya con adalah ini con. N-nya 2. Kita coba ya. Ini ada warning tapi biarkan saja karena MariaDB sih. Jadi df hasilnya di sini. Ketarik kan? Sesuai dengan yang di The Beaver. Sekarang bagaimana kalau di The Beaver-nya kita tambahkan kondisi where school jadi kita hanya tarik yang schoolnya GP dan gendernya F. Bisa jalankan ya.
Ini saya kopas di sini. Perhatikan di sini jumlah yang ketarik barisnya 649. Saya tambahkan where di sini. Saya jalankan. Baris yang ketarik tinggal 237. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin perlakukan school dan gender ini sebagai parameter? Kita bikin di Python-nya fleksibel, bisa diganti-ganti semau kita. Ini bisa kita lakukan dengan ini GP dan F-nya. Ini diganti dengan karakter tanda tanya. Ini sesuai aturan di MariaDB ya. Untuk database lain nanti caranya berbeda, belum tentu sama. Cuma di sini kita perlu tambahkan parameter tambahan yaitu params. Params diisi dalam bentuk list. Jumlah anggota listnya harus sama dengan jumlah tanda tanya di SQL query. Karena tanda tanya ada 2, anggota list yang pertama akan mengisi bagian school, kemudian anggota list yang kedua akan mengisi bagian gender. Jadi ini urut ya. Saya isi GP F ya. Ini script salah ketik, maaf. Sama kan hasilnya 237. Ini bisa saya ganti jadi M. Tuh yang ketarik berubah jadi 186. Bisa saya ganti jadi MS 80. 146. Oke, jadi itu ya caranya gimana biar kita bisa memperlakukan bagian where pada SQL-nya sebagai parameter. Maksudnya supaya di program Python-nya dia fleksibel, bisa kita mainkan di sini di bagian params. Oke, jadi itu ya bagaimana kita mengambil data dari database SQL dengan script Python, tetap melibatkan script SQL, hanya script SQL-nya dimasukkan ke dalam body program Python-nya. Oke, sesi kali ini sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.